Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya hari ini semuanya hadir ya. Sehat ya. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Dan surat Al-Fil. Bisa anak surat Al-Fil? Bisa. Ya, dimulai dulu ya dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu semangatnya dulu, anak-anak semuanya ya, dengan tepuk semangat. Ternyata luar biasa anak kelas 5 itu semangatnya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS ya anak-anak ya. Masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, pintar Mbak Tina, kita belajar tentang ekosistem. Apa kemarin ekosistem itu? Ayo, interaksi. Ya, interaksi antara makhluk hidup ya dan tak hidup. Interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan. Makhluk hidup kemarin disebut apa nak? Biotik, pinter Mas Alif. Kalau makhluk tak hidup? Abiotik. Contohnya biotik apa saja yuk? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, bagus. Terus kalau abiotik contohnya apa saja? Batu, air, tanah, matahari, udara atau angin. Pemahamannya terhadap materi yang minggu lalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar rantai makanan ya anak-anak ya. Adapun tujuannya anak-anak itu melalui video beserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, melalui presentasi peserta didik dapat menguraikan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan dengan benar. Dan yang keempat, melalui gambar peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dan dengan benar. Jadi ada dua nanti kita belajarnya.
yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ekosistem apa ini? Ekosistem di mana ini? Di sawah atau di danau? Di danau ya, ekosistem di danau. Ada biotik apa saja? Rusa, belalang, kecapung, bukan kecupung ya. Belalang, kecapung ya, benar ya. Terus yang warna hijau apa? Yang warna hijau rumput tumbuhan ya. Jangan lupa itu tumbuhan ya. Ya Nana ya. Nah, dari gambar ini Nana ya. Itu semua biotik itu membutuhkan energi kan? Iya. Membutuhkan energi dengan cara apa Nana? Makan. Misalkan kakak itu mendapatkan energi dari makan apa? Makan nyamuk. Ada lagi makan apa lagi kakak? Selain nyamuk, belalang. Ya. Terus kalau hewan biotik rusa mendapatkan energi dari makan daun. Kalau ikan itu termasuk ekosistem apa? Air kan? Iya. Itu kalau ikan mendapatkan energi dari makan apa? Pelet itu apa? Makanan ikan pelet ya, beli gitu ya. Iya. Kalau di sungai biasanya alga ya Nana. Apa? Alga atau rumput yang ada di air itu. Itu makanannya ikan kecil ya. Seperti itu Nana ya. Terus anak-anak, kalau dari biotik ini makanannya tidak ada, apa yang terjadi? Mati. Ya, mati. Ya, akan mati. Berarti makhluk hidup yang satu itu mempengaruhi makhluk hidup yang lain. Misalkan di sawah Nana ya. Di sawah pernah lihat biotik sawah, ekosistem sawah? Pernah lihat ekosistem sawah ya? Oke, itu di ekosistem sawah itu ada apa saja? Rumput, ulat, elang ya. Misalkan tadi katanya ada kakak ada ya? Kakak itu mendapatkan energi dari makan apa? Nyamuk, tapi ada nyamuk ya, belalang. Kalau belalangnya itu tidak ada, apa yang terjadi? Mati. Belalang itu mendapatkan energi dari makan apa? Kalau belalang makan apa belalang ya? Belalang makanannya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Biasanya kamu mencari belalang di mana? Nempel di mana? Di daun kan? Daun. Ada tumbuhan kan? Ya, iya. Biasanya kalau di sawah itu pada daunnya padi kan? Ya itu. Berarti kalau belalangnya itu tidak ada, apa yang terjadi dengan kakak? Mati. Apa yang terjadi dengan tumbuhan padi? Kalau belalangnya tidak ada, padinya akan tumbuh subur karena tidak ada yang makan, ya kan? Seperti itu. Jadi berpengaruh, ya Nana ya. Iya, makhluk hidup, pertumbuhan makhluk hidup yang satu itu mempengaruhi pertumbuhan dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu harus sama ya Nana ya. Sekarang mari kita menyimak video yang akan Ibu Guru putarkan anak-anak ya. Tolong nanti kalian amati, kalian cermati benar-benar yang ada di video itu biar kalian paham. Nanti Bu Guru akan ngecek pemahaman sampai lo ya, dengan tanya jawab ya. Makanya harus benar-benar mengamati dan mencermati video yang Ibu tampilkan nanti. Ya anak-anak ya. Oke, siap? Sebelum nonton video, tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke
Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi tiga. Pertama, ada konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat satu. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat dua ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat tiga. Konsumen tingkat tiga ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat dua. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menggunakan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Kita siapkan dulu bukunya sama pensilnya, ambil. Sudah? Sudah. Kalau sudah, tadi kalian melihat apa anak dalam video tadi? Rantai makanan. Apa tadi rantai makanan? Perjalanan makan. Iya, perjalanan makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dengan urutan tertentu ya. Tadi ada sambil dicatat nggak apa-apa anak ya. Tadi ada peran ya. Peran dalam rantai makanan itu ada peran ya. Perannya apa saja tadi? Produsen, konsumen, penguraian atau decomposer ya. Ada produsen, konsumen, dan decomposer. Tadi produsen. Kenapa kok disebut sebagai produsen? Mempunyai Iya, bisa menghasilkan makanan sendiri dengan melalui proses apa? Iya, bantuan sinar matahari. Namanya prosesnya apa? Fotosintesis ya. Contohnya apa produsen tadi? Rumput, tumbuhan ya, padi yang berwarna hijau, tumbuhan ya Nana ya. Tumbuhan itu yang termasuk produsen itu tumbuhan. Kenapa kok disebut sebagai produsen? Karena tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri yang dibilang Mas Alif dan Mbak Lina tadi itu. Ya, dengan bantuan sinar matahari. Terus tadi ada yang peran kedua yaitu konsumen. Kenapa kok disebut sebagai konsumen? Apa? Ayo, Mbak Lina, Mbak Putri, mana suaranya Mbak Putri? Ayo. Kenapa kok disebut sebagai konsumen? Bila yuk. Karena mendapatkan energi dari makan makhluk hidup. Betul, makan makhluk hidup. Memakan konsumen tadi. Kenapa kok disebut sebagai konsumen? Memakan produsen dari makhluk hidup lain, ya kan? Dari makhluk hidup lain. Ya kan? Dari makhluk hidup lain. Kalau dari produsen itu berarti konsumen yang tingkat satu. Kalau konsumen yang tingkat dua, makhluk hidup yang lain ya. Makhluk hidup yang mendapatkan energi dari konsumen tingkat satu. Kalau yang konsumen ketiga mendapatkan energi dari makan ada konsumen tingkat dua. Dan yang terakhir pengurai tadi. Pengurai kenapa disebut sebagai pengurai? Menguraikan atau decomposer. Kenapa?
hidup yang telah Mati. Ya, menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Ya, diuraikan oleh dekomposer yang nantinya dekomposer itu diperlukan oleh apa? Tumbuhan untuk tumbuh. Ya, anak-anak, berarti berbentuk apa? Siklus perputaran ya, anak-anak ya, berputar terus. Ya, membentuk siklus. Siklus itu perputaran anak-anak. Ya, oke. Selanjutnya kita bermain peran. Ya, anak-anak, Bu Guru di sini ada gambar anak-anak dari ekosistem apa ya? Ekosistem sawah. Pernah ke sawah ya? Siapa yang punya sawah? Angkat tangan. Nah, tangan kanan pasti Alif. Ya, punya sawah ya pasti tahu di ekosistem sawah itu ada apa saja pasti tahu ya. Ya. Nah, di sini ada gambar apa saja coba? Padi. Pernah lihat padi di sawah? Terus apa lagi nih? Jamur. Pernah lihat ya? Ya. Apa lagi nih? Pernah lihat terang? Kalau di sini tuh masih banyak lagi ya. Karena kenapa? Di sini tuh masih banyak tumbuhan. Sejuk di sini tuh. Kalau ini apa? Ular. Pernah lihat ular? Siapa yang rumahnya pernah dimasukin ular? Berarti rumahnya kurang bersih. Ya, tadinya setiap hari. Oh, berarti rumahnya di sekitarnya banyak pohon-pohon banyak ya? Nah, itu. Banyak sekali ya, betul ya. Makanya di sekeliling rumah itu harus rumput-rumputnya dibersihin ya, biar tidak ada ular masuk rumah lagi. Oke? Terus yang terakhir gambar satu. Ya, terserah gambarnya, medianya terserah kamu ambil apa pilihnya. Oke, yang kedua saya pilih Mas Alif. Mas Alif di dalam kelas tidak boleh makan loh ya. Saya di dalam kelas jangan lupa. Kelompok selanjutnya Mbak Rina. Saya bukan katanya minum gitu. Yaudah minum, nggak apa-apa ya. Yang nanti tidak kepanggil nggak apa-apa ya. Minum. Dan yang terakhir Mbak Bila saja. Mas Jan, nggak apa-apa ya Mas Jan ya. Iya. Yuk. Tolong dari gambar yang kalian pegang itu kalian buat rantai makanan. Sudah? Sekarang buru Jan, kamu ngambil gambar apa? Padi, kamu mengambil gambar apa? Tikus mendapatkan energi dari makan apa? Dari padi. Betul Mas? Betul. Selanjutnya kamu mengambil gambar apa? Ular mendapatkan energi dari makan apa? Tikus. Betul ya? Betul, kodok juga, tapi dari sini kan tidak ada gambar kodok. Adanya gambar tikus, berarti tikus saja ya. Oke. Terus kamu mengambil gambar apa? Elang mendapatkan energi dari makan apa? Ular ya. Terus selanjutnya ular mati dia menjadi jamur. Terus hasil dekomposisinya diperlukan oleh tumbuhan untuk apa? Perannya ya, jadi perannya tumbuhan itu sebagai apa? Ular itu sebagai apa? Sudah ya? Oke, padi sebagai produsen. Kenapa harus sebagai produsen? Kenapa harus produsen? Karena tadi menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesa. Terus ini ikut sebagai konsumen. Betul Mas Johan? Betul. Nah, kamu ular sebagai konsumen tingkat 2. Betul Mas? Betul. Kamu sebagai betul. Kamu apa ini? Apa ini? Jamur sebagai. Oke, ternyata luar biasa. Angkat tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya Nana ya. Oke, tugas kita adalah diskusi kelompok. Ya, senang nggak? Senang. Bu Guru bagi kelompok ya. Di sini kelompok
diskusi di depan kelas. Dibagikan ya. Ini guntingnya. Ini ada nanti di sini untuk kreasi ya. Boleh nanti guntingnya dibagi mas. Selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok raja atau kelompok Pancasila? Oke, silakan maju yuk. Yang satu membacakan hasilnya. Ini berapa kan? Yang dua memegang ya. Yang satu membacakan hasilnya. Ini adalah rantai makanan ekosistem laut. Oke. Di mana fitoplankton atau rumput laut, gagang yang berperan sebagai produsen. Konsumen tingkat 2, ikan kecil dimakan ikan sedang. Konsumen tingkat 3, dan selanjutnya ikan sedang dimakan predator atau ikan paus sebagai konsumen ikan 4. Ikan paus mati diuraikan oleh dekomposer. Selanjutnya dekomposer diperlakukan tumbuhan untuk tumbuh sehingga berputaran rantai ini membentuk suatu siklus. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Kelompok kami membuat rantai makanan ekosistem kebun. Ayo diperhatikan. Produsen pada tanaman bayam. Tanaman bayam memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri yang disebut fotosintesis. Bayam dimakan ulat yang berperan sebagai konsumen 1. Selanjutnya elang mati diuraikan dekomposer, dan yang termasuk dekomposer adalah bakteri dari jamur. Dekomposer ini dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Silahkan duduk kembali. Nah, masih ada satu materi rencana yaitu tentang ini. Kalian perhatikan. Apa nama itu? Gambar apa? Jaring-jaring makanan. Kita akan belajar jaring-jaring makanan. Dari gambar itu jaring-jaring makanan itu apa? Apa jaring-jaring makanan itu? Apa jaring-jaring makanan itu? Sebagai rantai makanan yang saling tumpang tindih dan terhubung dalam suatu ekosistem. Bu Guru akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan secara individu ya dari materi yang kita pelajari tadi. Siap anak ya? Bagikan. Sudah? Ayo masuk. Sudah ya? Oke. Ditutup ya. Ini kita es breathing dengan arah sama-sama. Semuanya saya mohon untuk berdiri. Oke. Selanjutnya refleksi di rumah. Anak-anak, enak kan? Nah, Bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Bahagia katanya Mas Alif. Tujuan bahagia enggak? Bahagia. Kalau Mas Vino? Bahagia. Oke. Tadi yang kita pelajari apa anak? rantai makanan. Apa? Apa ya? Rantai makanan. Apa anak? Dan jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam rantai makanan tadi ada peran apa saja? Produsen dan konsumen dan penguraian atau Dekomposer.
ide apa? Dalam suatu ekosistem. Oke, kita rangkum sebentar ya. Dari makanan tadi apa? Dan ayo kalian tulis untuk belajar di rumah. Nah, jari-jari makanan ya Pak, yaitu jari-jari makan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan tadi perannya disebutkan juga ya, perannya tadi apa? Ayo, kamu tahu ya perannya tadi? Nah, perannya apa saja dalam rantai makanan? Terus hasil karyanya nanti ditempelkan di mading ya. Sudah selesai ya? Katanya Jerman. Hari ini saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Putri, saya kelas 5 SD. Saya senang berdiskusi dengan Bu Gide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.